Oh, udah mulai. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Patrick Septianto. Di sini saya akan membahas tentang review for subsequent event. Ya, jadi untuk review for subsequent event atau yang bisa disebut dengan uh, peninjauan peristiwa kemudian yang terjadi setelah tanggal neraca atau transaksi dan peristiwa-peristiwa yang biasa terjadi setelah tanggal neraca. Nah, yang dimaksud dengan setelah tanggal neraca ini adalah tanggal yang dimana laporan keuangan telah dibuat, yaitu pada bulan Desember, dan pada saat proses audit berlangsung, yaitu pada saat bulan Januari sampai bulan Maret atau sekitar 3 bulanan. Nah, untuk review for subsequent event ini atau peninjauan untuk peristiwa kemudian sudah ada standarnya pada standar audit nomor 560. Nah, untuk tujuan audit itu juga sudah tercantum pada standar audit, yaitu pada paragraf 4. Yang pertama adalah memperoleh bukti untuk auditor, yang dimana peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca itu sesuai pengungkapan dan penyesuaiannya yang sesuai dengan laporan keuangan yang berlaku pada perusahaan tersebut. Dan yang kedua, untuk merespons secara cepat fakta yang diterima oleh auditor. Karena dengan merespons secara cepat ini, auditor bisa langsung memperoleh bukti-bukti yang kuat dan dapat auditor mengetahui apabila ada kesalahan, apabila ada peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca, bisa langsung diubah laporan auditnya. Nah, lalu pada review for subsequent event ini atau peninjauan peristiwa kemudian itu juga ada tipe-tipenya. Yang pertama, ya, tipe-tipe itu juga sudah ada pada standar audit. Standar auditnya itu pada nomor 560 paragraf kedua. Nah, untuk tipe ini ada dua. Yang pertama itu adalah peristiwa yang dapat menambahkan bukti yang terjadi pada kondisi setelah tanggal neraca. Dan untuk perhitungannya, untuk taksirannya itu yang melekat pada laporan keuangan. Nah, dengan tipe ini, auditor harus menggunakan penyesuaian untuk review peristiwa kemudiannya. Nah, untuk yang kedua, yaitu adalah peristiwa yang menambahkan atau memperoleh bukti yang dimana laporan tersebut tidak ada pada tanggal neraca, namun setelah tanggal neraca transaksi tersebut muncul. Nah, untuk tipe yang ini, auditor harus menggunakan pengungkapan pada peristiwa kemudian yang ada pada tanggal neraca tersebut. Setelah tadi kita sudah membahas tipe-tipe yang ada pada review for subsequent event, selanjutnya itu adalah pengujian auditnya. Nah, untuk pengujian auditnya ini ada dua. Yang pertama yaitu adalah prosedur yang diintegrasikan dengan verifikasi saldo akhir tahun. Nah, yang kedua, prosedur yang dilaksanakan terutama untuk tujuan pengungkapan atau transaksi yang harus diakui setelah tanggal neraca. Pada kategori kedua, pengujian tersebut secara khusus agar memperoleh informasi yang cukup. Yang informasi tersebut dimaksudkan untuk pada saat saldo akun telah berjalan. Nah, selanjutnya itu adalah pengungkapan dan penyajian pengujian audit. Nah, untuk pada sesi ini pengungkapan dan penyajian pengujian audit itu terdapat ada 6. Yang pertama adalah pengajuan pertanyaan pada manajemen. Yaitu biasanya nih pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan yang simpel-simpel, seperti apakah ada transaksi yang secara tidak ada yang sekarang tidak ada bakal ada pada tahun depan pada setelah tanggal neraca. Nah, yang kedua yaitu adalah berkorespondensi dengan pengacara. Lalu yang ketiga, mereview laporan internal yang disiapkan pada tanggal neraca. Dan yang keempat, mereview catatan yang disiapkan setelah tanggal neraca. Yang kelima, memeriksa risalah yang diterbitkan pada tanggal neraca. Dan yang terakhir adalah memperoleh letter of representation. Nah, letter of representation ini dibuat oleh manajemen klien untuk auditor untuk mengesahkan laporan yang terjadi pada tanggal neraca. Nah, untuk letter of representation ini pada SA 560 itu berguna untuk bagaimana representation letter untuk peristiwa kemudian. Nah, ini terdapat pada paragraf ke-9, maaf. Jadi representation of letter ini terdapat pada SA 560 paragraf ke-9, yang dimana representation letter ini
pada SA 560 hanya mencakup ke mereview peristiwa kemudian saja. Nah, untuk representation letter ini juga ada SA-nya, yaitu pada SA 580. Nah, setelah kita tadi bahas tentang representation of letter, kemudian ada pada peristiwa review for subsequent event ini ada yang namanya penanggalan ganda. Pada penanggalan ganda ini auditor memiliki dua pilihan sederhana. Yang pertama itu adalah memperluas semua pengujian peristiwa hingga ke tanggal yang baru. Nah, lalu yang kedua adalah membatasi review peristiwa kemudian pada persoalan yang berhubungan pada tanggal peristiwa lanjutan yang baru. Nah, setelah kita mengetahui tentang review for subsequent event, jadi di sini ada contoh kasus. Nah, tadi kan kita bahas ada dua tipe tuh. Nah, yang pertama itu yang memerlukan penyesuaian dan yang kedua memerlukan pengungkapan. Nah, untuk contoh kasus yang pertama ini itu untuk penyesuaian. Jadi pada akhir Desember tahun 2013 sebuah perusahaan membeli sebuah barang. Namun pembelian barang ini untuk pengirimannya memerlukan jarak tempuh yang sangat jauh, sehingga pada akhir tahun 2013 tidak masuk pencatatannya pada tanggal neracanya. Nah, pada bulan Januari tahun 2014 barang ini akhirnya sampai ke perusahaan tersebut, sehingga karena sebelumnya barang ini pada tahun 2013 pada saat laporan keuangan akhir tahun atau pada tanggal neraca tidak ada, maka pada tahun 2014 barang ini baru dimasukkan ke perusahaan, sehingga terjadinya perbedaan antara persediaan barang dagang dan penjualannya, sehingga dengan adanya kasus ini auditor memerlukan penyesuaian terhadap kasus tersebut. Nah, tadi untuk tipe tadi kita sudah menjelaskan kasus yang untuk tipe pertama, yaitu yang harus melakukan penyesuaian. Nah, yang kedua di mana tipe ini harus melakukan pengungkapan. Nah, untuk contoh kasusnya ini jadi contohnya itu ada perusahaan X dan perusahaan Y. Nah, pada tahun 2014 Desember 2013 perusahaan Y mempunyai utang kepada perusahaan X senilai 100 juta, sehingga mengakibatkan perusahaan X memiliki piutang terhadap perusahaan Y. Nah, pada tahun 2014 dan Januari 2014 ada kabar bahwa perusahaan Y sudah dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Sudah dinyatakan bangkrut karena untuk pembayaran utang-utang perusahaannya ini dia memprioritaskan perusahaan yang didahulukan untuk membayar kredit tersebut. Namun pada pengadilan, perusahaan X ini tidak termasuk perusahaan X ini tidak termasuk dalam pembayaran kredit yang didahulukan, sehingga perusahaan X tidak bisa menerima semua piutang dari perusahaannya yang sebesar 100 juta karena aset yang dimiliki perusahaannya ini terlalu sedikit. Maka dengan adanya kasus ini perusahaan X memerlukan pengungkapan terhadap piutang 100 juta ini yang tidak bisa dicatat pada tanggal setelah neraca tersebut. Bagaimana tentang penjelasan tentang preview pada peristiwa kemudian ini cukup menarik. Mohon dimengerti karena ini juga bermanfaat untuk kalian semua, untuk kalian dapat belajar tentang gimana sih para auditor misalnya setelah tanggal neraca ini, setelah perusahaan melakukan laporan keuangan itu pada akhir tahun, dan ada kejadian yang harusnya tidak ada pada akhir tahun tersebut malah ada di tahun setelahnya pada saat laporan audit ini lagi dibuat oleh auditor. Nah, mudah-mudahan ilmu tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton video saya. Kurang lebih mohon maaf apabila saya punya kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe. Thank you. Bye.